Problem based learning, model pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang. Siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan. Pengajuan masalah berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu, penyelidikan autentik, kolaborasi dan kerjasama merupakan karakteristik model PBL. Bagaimana implementasi problem based learning yang berbasis teknologi, berorientasi nilai agama, mengedepankan student center? Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Masih lemes. Saya kurang kompak, kurang serentak. SMK? Bisa. SMK? Oke, semuanya terlihat cerah-cerah hari ini. Adakah yang tidak masuk hari ini? Lengkap, Pak. Iya, lengkap. Tapi ada sesuatu yang berbeda saya lihat. Ada yang pakai pramuka, ada yang pakai baju khusus. Ini kenapa ini kok berbeda-beda ini? Karena Oke, Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi selamat kalian sudah menerima seragam baru. Khususnya ini adalah baju kebanggaan kalian, baju kebanggaan sekolah ini. Untuk yang memakai pramuka, kalau besok sudah memperoleh baju khusus, dipakai karena kalian terlihat lebih cantik sekali. Oke, baik. Marilah kita berdoa terlebih dahulu pada pagi hari ini agar apa yang kita pelajari ini dapat dimudahkan. Silahkan Ain dipimpin teman-teman yang untuk berdoa. di tempat duduk siap, Bra. Sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Semoga dengan doa ini memudahkan kita untuk memperoleh ilmu, dan ilmu yang kita pelajari kelak dapat bermanfaat. Amin. Baik anak-anak sekalian, orang-orang hebat itu bukan orang yang selalu menentang Tuhan, menentang para pemimpin dan menentang orang tua. Orang yang hebat itu adalah mereka yang mampu patuh dan taat terhadap aturan agama, kemudian mentaati pemimpin, kemudian berbakti terhadap orang tua. Maksudnya apa, Pak? Mengapa saya mengatakan hal ini? Karena negara kita adalah salah satu negara yang latah akan informasi. Sulit membedakan mana berita yang hoax dan mana yang fakta. Kenapa, Pak, bisa terjadi seperti itu? Karena banyak sekali orang-orang yang menuhankan pikirannya sendiri dan tidak menggunakan dua pedoman manusia. Ada yang tahu enggak pedoman itu? Saya, Pak. Al-Quran dan hadis ya, Pak? Tepat sekali, Al-Quran dan hadis. Saya mau tahu kalimat apa kira-kira yang sering diucapkan oleh mantan kalian dulu mungkin? Kaulah tak bisa di mentakban kau. Waduh, could you translate into Indonesian? Hah? Maksudnya, Pak? Nah, itu yang saya rasakan. Jadi, kalau saya tidak paham bahasa kalian, itu sakitnya itu di sini. Ya. Hehehe. Mantan saya dulu bilang, Pak, aku tidak bisa hidup tanpamu. Dan kamu percaya mantan kamu bilang seperti itu? Enggak lah, Pak, buktinya dia hidup sampai sekarang, malah udah nikah, Pak. Pengen saya culik anaknya, Pak. Ya Allah, ternyata kasihan sekali teman kita satu ini. Mengheningkan cipta mulai. Ya Allah, teganya Pak Dani. Jadi anak-anak, kuncinya itu, jadi seperti pesan Pak Jokowi, kita harus senantiasa sabar. Satu-satunya makhluk yang tidak pernah berdusta adalah Rasulullah. Oleh karena itu tindakan dan perilaku lenyah itulah yang harus benar-benar kita pelajari melalui hadis Nabi. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa mentaatiku maka sama saja mentaati Allah. Dan barang siapa mendurhakai Rasulullah atau mendurhakaiku maka sama saja ia telah mendurhakai Allah.
Dan begitu pula barang siapa mentaati seorang pemimpin, maka ia sama seperti mentaati Allah. Dan barang siapa mendurhakai pemimpin, sama saja ia telah mendurhakai Allah. Itu pesan Nabi, hadis riwayat Muslim. Pak, maaf. Jadi kita harus bagaimana, Pak? Jadi anak-anak, sudah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sebelum ini ya, pemerintah itu sudah menganjurkan vaksin. Dan itu sudah diatur oleh pemerintah, tapi banyak sekali yang masih belum vaksin. Saya mau tanya, kira-kira siapa ya di sini yang belum vaksin? Baik, lantas siapa sekarang yang sudah vaksin? Oke, bagus, lebih banyak yang sudah vaksin. Saya mau tanya, kira-kira Feby, kenapa kamu kok belum vaksin, Feb? Takut Pak, banyak yang meninggal setelah vaksin Pak. Sudah dipastikan kalau itu hoax atau fakta? Belum Pak, tapi rame Pak di sosmed. Apa yang rame itu selalu benar? Kira-kira saya mau tanya, apa yang kalian baca ketika kalian setelah takbir dalam sholat? Pak, Ya, Al-Fatihah Pak. baik, benar. Jadi Al-Fatihah, 2 ayat terakhir yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi itu termasuk doa yang kalian panjatkan saat sholat. Masa kalian lebih percaya orang-orang gabut yang membuat sensasi yang belum tentu benar daripada kalian harus mempercayai seorang pemimpin? Iya juga ya Pak, kenapa saya baru sadar? Karena kalian lebih suka lihat TikTok yang sekarang ini viral rambut cepmek daripada kalian membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca buku atau membaca artikel. Sekarang sampai di sini sekarang paham ya? Iya Pak, tapi sulit merubah kebiasaan. Kalian tahu kenapa virus corona itu sampai sekarang masih terus ada? Karena terus bermutasi Pak. Benar, jadi virus saja bisa bertahan itu karena dia bisa bermutasi dan bisa survive. Masa kalian kalah dengan virus sehingga kalian tidak mau kebiasaan kalian itu berubah menjadi yang lebih baik? Ya Pak, bismillah, perlahan pasti kami akan lebih suka membaca. Ingat anak-anak, jadi madrasah pertama untuk anak-anak kalian kelak, untuk keluarga kelak itu adalah seorang ibu. Maka jadilah kalian adalah ibu yang dikaruniai kemuliaan, berpengetahuan yang luas. Agar apa? Agar anak-anak kalian ke depannya itu menjadi seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, tidak korupsi, ya. Dan menjadi peneliti, karena peneliti itu yang merubah sesuatu yang awalnya saja itu tidak bermanfaat atau bahkan merugikan seperti virus, sekarang itu bisa dirubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya apa Pak? Contohnya ya virus, karena virus itu yang awalnya menjadi penyakit, bahkan sekarang itu bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Virus bukannya selalu merugikan ya Pak? Apakah benar demikian? Jadi virus itu selalu merugikan? Tidak juga Pak, setahu saya vaksin juga berasal dari virus yang dilemahkan. Jadi virus itu kayak anggota DPR ya Pak. Loh, kok iso? Tidak semuanya buruk Pak, ada juga yang baik dan bermanfaat. Karena yang buruk biasanya oknum Pak. Oh, yang buruk itu oknum. Berbicara soal oknum, kemarin itu saya jadi teringat kasus pornografi kebaya merah yang sempat ditangkap. Saya hanya banyak baca beritanya saja. Saya tidak download videonya kok. Bukan videonya itu, video penangkapannya saya tidak download. Jadi maksud saya hubungan seksual itu dampaknya tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat kelak akan mendapatkan siksa. Kalian tahu enggak apa kira-kira dampak kalau orang itu sering berhubungan seksual? Ya. Penyakit gonore Pak. Bagus, tepat sekali. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Iya, Nora. Sifilis Pak, Raja Singa. Oh, Raja Singa. Itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Pak. Ya, Yuli. Kucilkan masyarakat. Dikucilkan Masyarakat. Mungkin ada lagi? Ya, AIDS Pak. AIDS. Kira-kira AIDS itu penyebabnya apa? Virus HIV Pak. Virus HIV itu ditularkan melalui apa kira-kira? Orang yang suka jajan di luar Pak. Jajan di luar itu maksudnya apa? Yaitu Pak, yang suka gonta-ganti pasangan. Oh, yang suka gonta-ganti pasangan itu
dinamakan jajan di luar ya. Mungkin ada lagi Ya Pak, ya? alat makan yang digunakan bersama Pak. Baik, semuanya sependapat kalau alat makan yang digunakan bersama bisa menularkan virus HIV? Ya, kita? Tidak Pak, setahu saya penularannya melalui darah dan cairan alat kelamin Pak. Cairan alat kelamin itu apa kira-kira ya? Cairan alat kelamin seperti cairan vagina dan sperma Pak. Oh, jadi cairan vagina dan sperma yang para penderita HIV itu bisa ditularkan. Bagaimana? Jadi kalian semua sepakat atau sependapat dengan pernyataannya Dita? Iya, silakan. Iya Pak, seperti air liur, keringat, sentuhan, ciuman, atau gigitan nyamuk tidak menularkan virus. Jadi virus HIV itu tidak ditularkan melalui sentuhan, keringat, kemudian ciuman. Jadi tapi bukan berarti kalian boleh berciuman dengan siapapun loh ya. Itu tidak boleh karena kita mempunyai norma agama dan norma sosial yang itu harus kalian pegang teguh di sana. Jadi sungguh kuasa Allah itu menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya, dan biasanya manusia yang terkena dampak dari perbuatan jahat atau perbuatan jelek mereka itu pasti akan merasakan azab. Karena Allah pernah berfirman bahwasanya jika engkau selalu atau pandai bersyukur maka nikmatnya niscaya akan ditambah, dan barang siapa kufur nikmat maka azabnya pasti akan pedih. Kalau kalian dikaruniai kesehatan maka jaga kesehatan itu, jangan suka tadi seperti kata Novita jajan di luar, kemudian berhubungan seksual ataupun yang lain, karena itu dampaknya kalian sendiri yang merasakan. Kita tetap masih berada pada topik virus. Seperti minggu lalu kita juga berbicara soal virus. Jadi anak-anak, seperti yang saya ceritakan tadi bahwasannya vaksin itu salah satu program pemerintah ya. Kemudian ini adalah salah satu anak yang mungkin sedang disuntik oleh petugas kesehatan, yaitu divaksin. Selanjutnya ini adalah peranan virus yang merugikan, ada di tanaman, ada di hewan, bahkan ada di manusia. Jadi tujuan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah menelaah peran virus dalam kehidupan dengan benar, kemudian menelaah upaya-upaya preventif penyebaran virus HIV dengan benar, dan membuat publikasi media kampanye dengan bahaya virus dengan tepat. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mencapai 3 tujuan pembelajaran ini. Selanjutnya teknik penilaian yang dilakukan yaitu sikap. Teknik penilaiannya berupa observasi. Jadi nanti akan ada observasi sikap. Selanjutnya nilai pengetahuan, ada tes tulis. Nanti di akhir kita akan langsungkan tes tulis menggunakan aplikasi Quizzes. Selanjutnya di keterampilan kita akan melaksanakan observasi, yaitu penilaian saat kalian presentasi dan penilaian poster. Selanjutnya juga ada penilaian literasi sains. Jadi anak-anak, untuk artikel yang bisa kalian baca di depan ini adalah kasus tentang penyebaran HIV. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat 554 kasus HIV sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2024. Artikel ini menunjukkan bahwa betapa banyaknya orang atau remaja yang terkena virus HIV, sebanyak 554 kasus HIV. Seperti yang dikutip Antara News minggu pada bulan September kemarin tanggal 18 itu sebanyak 554 kasus HIV itu sepanjang tahun, 65 pada bulan Januari dan sisanya pada bulan-bulan yang lain. Berdasarkan data tersebut, warga di Bekasi didominasi usia 25 sampai 49 tahun. Artinya apa? Banyak remaja yang justru terkena banyak virus HIV, sebanyak 375 jiwa. Kemudian di rentan umur 20 sampai 24 itu ada 113. Artinya apa? Banyak usia produktif di sana yang justru malah terkena atau terserang virus HIV. Nah, kemudian ada juga berita lain, yaitu di Bandar Lampung mencatatkan sebanyak 6.020 warga Provinsi Lampung itu terinfeksi HIV atau AIDS.
Kemudian dengan rincian 4.000 itu HIV dan 1.291-nya itu menderita AIDS. Kemudian ini pada tahun 2020 penderita HIV di Lampung sebanyak 611 orang, itu sebanyak 611 itu terserang HIV ya. Kemudian yang terinfeksi AIDS itu kurang lebih 126 orang. Jadi kita turut berduka di sini. Kenapa? Karena negara kita yang mayoritas negara Muslim justru malah banyak korban AIDS. Seperti yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, AIDS itu bisa penularnya melalui hubungan seksual ataupun jarum suntik ataupun ketika mereka itu melakukan hubungan yang tidak baik atau hubungan seksual di luar nikah. Nah, sekarang silahkan simak video berikut. Semoga ini menjadi pengetahuan untuk kalian bagaimana virus AIDS bisa ditularkan. HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati video di depan, kira-kira masalah yang mungkin bisa kita kemukakan yaitu bagaimana peranan virus dalam kehidupan. Selanjutnya, dari artikel yang sudah saya paparkan tadi atau saya tayangkan, mengapa penderita HIV itu paling banyak pada usia produktif dan apa penyebabnya. Kemudian, bagaimana upaya untuk agar kita terhindar dari virus HIV tersebut. Jadi selanjutnya kita akan membentuk kelompok seperti biasanya untuk kita diskusikan permasalahan yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi pembagian kelompoknya untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan membentuk kelompok seperti biasanya. Bangkunya ditata, kemudian barang bawaannya dibawa. Oke, saya beri waktu kurang lebih 2 menit untuk membuat kelompok, dipersilahkan.
Baik anak-anak, saya akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silakan dicermati terlebih dahulu. Nanti kalian akan menerima 3 halaman atau 3 lembar untuk masing-masing kelompok. Baik, sekarang silakan diisi LKPD-nya sesuai instruksi atau petunjuk. Jangan lupa ditulis nama anggota, absen, dan kelas. Saya beri waktu kurang lebih 1 menit untuk memahami isi dari LKPD tersebut. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya sekarang. Baik anak-anak, waktu silahkan dimulai mengerjakan dari sekarang. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit.
Oke, baik anak-anak, karena waktu diskusi sudah selesai, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD ke depan. Silakan. Terima kasih. Kelompok 4. Diurutkan. Ya. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mulai presentasi, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Sudah siap kelompok 1? Silakan kelompok 2, 3, dan 4 didengarkan. Nanti jika ada pertanyaan boleh menanggapi di akhir presentasi. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Baik anak-anak, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan didengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Azizatul Fadila, Novita, Laila Jarul Aswadita. Silakan. Siapa dulu? Novita. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Permasalahan yang saya temukan setelah menonton video dan membaca artikel berita di atas yaitu bagaimana peranan virus dalam kehidupan, mengapa penderita HIV paling banyak pada usia produktif, apa penyebabnya, dan bagaimana upaya kita supaya terhindar dari virus HIV. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya tentang peranan menguntungkan dari virus. Pertama, virus dapat dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin. Kedua, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Keempat, pembuatan perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Innes Center di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa besi atau Fa untuk membuat kapasitor alat penyimpanan energi listrik. Kelima, pemberantasan hama tanaman. Misalnya bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini tidak mencemari lingkungan. Keenam, produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Ketujuh, pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Akibatnya, bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Baik, bagus sekali. Silakan dilanjutkan. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya tentang peranan membedakan virus. Influenza virus penyebabnya penyakit flu, rabies virus penyebabnya penyakit rabies, mom virus penyakit gondong, H5N1 penyebabnya virus flu burung, H1N1 virus penyebabnya flu babi, hepatitis virus penyebabnya penyakit hepatitis,
Ebola virus penyebabnya penyakit Ebola. Measles virus penyebabnya penyakit cacar. Rubella virus penyebabnya penyakit campak. Polio virus penyebabnya penyakit polio. SARS coronavirus penyebabnya penyakit SARS Severe Acute Respiratory Syndrome. HIV penyebabnya penyakit AIDS. Kuman papilloma virus penyebabnya penyakit kutil dan kanker herpes. Herpes simplex virus penyebabnya penyakit herpes. Dengue virus penyebabnya penyakit demam berdarah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pembuatan vaksin protein dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. oke, itu mungkin ada lagi yang belum terjawab. Yang terakhir, Bagaimana peranan virus dalam kehidupan? Dari artikel berita di atas, mengapa penderita HIV paling banyak pada usia produktif? Apa penyebabnya dan bagaimana upaya kita supaya terhindar dari virus HIV? Virus dapat memanfaatkan dan merugikan bagi manusia. Banyak remaja usia produktif yang terkena HIV karena suka gonta-ganti pasangan. oh jadi itu penyebab salah satu mengapa remaja usia produktif banyak terinfeksi HIV. Baik, untuk kelompok 1 sudah melaksanakan presentasi. Mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan untuk kelompok 1, silahkan. Saya Pak ingin bertanya, Ya, silakan. mengapa jarum suntik bekas orang lain dapat menularkan HIV? Jadi kelompok 2 bertanya mengapa jarum suntik itu dapat menularkan virus HIV. Bagaimana? Karena media replikasi virus HIV menggunakan darah. Darah penderita HIV tidak boleh diberikan ke siapapun. Itulah mengapa saat donor darah harus dicek terlebih dahulu apakah ada virus HIV atau tidak. Oke, terima kasih. Jadi kenapa saat kita donor darah biasanya dicek dulu darah kita? Itu karena untuk mengetahui apakah darah kita itu ada virus HIV atau tidak. Oleh karena itu rajin-rajinlah donor darah minimal 4 bulan sekali. Ya. Jadi agar kalian bisa lebih sehat dan tahu kondisi tubuh kalian. Oke, terima kasih. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada. Silahkan tepuk tangan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan ditutup. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf. Dimaafkan enggak? Dimaafkan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Baik, kelompok 2 terlihat sangat bersemangat. Kita lihat apakah presentasi mereka sesemangat mereka. Baiklah, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nuralia, saya Vida Pradita. Oke, didengarkan semua.
Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Di link saya scan link pertama tentang video upaya melawan HIV atau AIDS. Link kedua tentang video meningkatkan kasus HIV di Bekasi. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Permasalahan yang saya temukan setelah menonton video dan membaca artikel berita di atas yaitu bagaimana peranan virus dalam kehidupan, mengapa penderita HIV paling banyak pada usia produktif, apa penyebabnya, dan bagaimana upaya terhindar dari virus HIV. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya tentang peranan menguntungkan dari virus. Virus dapat dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin. Digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Pengobatan secara biologis yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat protogen. Pembuatan perangkat elektronik, tim ilmuwan dari John Innes Center di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa besi untuk membuat kapasitor alat penyimpan elektris energi. Tak ngetahui. Pemberantasan hama tanaman, misalnya bacillus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini tidak mencemari lingkungan. Produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker dan pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Akibatnya, bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Baik, terima kasih untuk Vina. Mungkin bisa dilanjut. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya tentang peranan merugikan dari virus. Influenza virus menyebabkan penyakit flu. Rabies virus menyebabkan penyakit rabies. Mumps virus menyebabkan penyakit gondong. H5N1 virus menyebabkan penyakit flu burung. H1N1 virus menyebabkan penyakit flu babi. Hepatitis virus menyebabkan penyakit hepatitis. Ebola virus menyebabkan penyakit Ebola. Measles virus menyebabkan penyakit cacah. Rubella virus menyebabkan penyakit campak. Polio virus menyebabkan penyakit polio. SARS coronavirus menyebabkan respiratory syndrome. Varicella zoster virus menyebabkan penyakit cacar air. Herpes zoster human immunodeficiency virus menyebabkan penyakit Aspirin immune deficiency syndrome. Human papilloma virus menyebabkan penyakit kutil dan kanker. Herpes simplex virus menyebabkan penyakit herpes. Dengue virus menyebabkan penyakit demam berdarah. Bagaimana proses sebuah vaksin dibuat dan bagaimana cara kerja dari vaksin sehingga berguna bagi tubuh kita? Pembuatan vaksin protein selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Terima kasih. Selanjutnya, setelah menyelesaikan kegiatan di atas, diskusikan dengan kelompokmu bagaimana
pemecahan masalah dari tersebut. Bagaimana proses yang harus kalian pecahkan? Virus dapat merugikan manusia. Banyak remaja usia produktif yang terserang HIV karena sering gonta-ganti pasangan, Pak. Jadi peranan virus dalam kehidupan bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Kemudian remaja itu banyak terserang HIV karena sering bergonta-ganti pasangan. Oke, terima kasih. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Apa yang kalian lakukan jika tetangga kalian mengidap virus HIV? Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan jika tetangga kalian itu mengidap virus HIV? Gimana coba? Tentunya kita tidak boleh serta menjauhi beliau karena penularan hanya melalui darah dan cairan kelamin. Oke, jadi kalau kata kelompok 2, kita tidak boleh menjauhi tetangga kita yang mengidap HIV karena penularannya itu hanya melalui darah dan cairan alat kelamin. Selama dia tidak memercikkan darahnya atau darahnya itu masuk ke tubuh kalian, itu aman. Dan jangan juga berhubungan. Nah, tahu ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Gimana? Sudah puas kelompok 3? Silahkan diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil. Silakan maju ke depan. Kelompok 3. Nah, ini. Siapa yang buka? Coba itu mati enggak? Tahu. Silakan. Baik anak-anak sekalian, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil. Silakan disimak semua. Oke, ada yang baju pramuka, ada yang baju khusus. Oke, silakan. Kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Susanti, teman saya Firda Nirmala. Oke. Nah, Silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 di link yang sudah saya scan. Link pertama tentang video upaya melawan HIV dan AIDS. Link kedua tentang video yang meningkatkan kasus HIV di Bekasi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, permasalahan yang saya temukan setelah menonton video dan membaca artikel di berita di atas, yaitu bagaimana peranan virus dalam kehidupan. Mengapa penderita HIV paling banyak pada usia produktif atau apa penyebabnya, dan bagaimana upaya kita supaya terhindar dari virus HIV. Terima kasih Tirta Nirmala. Selanjutnya, Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya tentang peranan menguntungkan dari virus dapat dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin. Digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen, pengobatan secara biologis yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Pembuatan perangkat elektronik, tim ilmuwan dari Johns Innes Center di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa besi untuk membuat kapasitor alat penyimpan energi listrik. Pemberantasan hama tanaman, misalnya bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini tidak mencemari lingkungan. Produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk.
bagaimana proses sebuah vaksin dibuat dan bagaimana cara kerja dari vaksin sehingga berguna bagi tubuh kita. Pembuatan vaksin protein selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Contoh virus menyakiti manusia, nama spesies influenza virus, penyakit flu, rabies virus rabies, virus gondong, H5N1 virus flu burung. Bagaimana peranan virus dalam kehidupan? Virus dapat bermanfaat dan merugikan untuk manusia. Para penderita AIDS umumnya usia produktif karena banyak remaja yang sering bergonta-ganti pasangan dan sering berhubungan seksual. Oke, jadi jangan pernah bergonta-ganti pasangan ya. Persetialah terhadap satu pasangan. Oke, itu presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, Ain silakan. Apa yang terjadi jika virus tidak berada di sel inang? Kelompok 3 dijawab. Virus tidak dapat mengalami replikasi dan akan mengkristal. Jadi ketika virus itu tidak berada di sel inang, maka virus tidak dapat berkembang biak atau kita sebutnya replikasi, karena virus tersebut justru akan mengkristal. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silahkan ditutup atau sebentar, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok yang paling kompak karena bajunya sama semua. Silakan kelompok 4. Apakah kekompakan mereka mengantarkan presentasi yang bagus? Kita lihat saja. Baik anak-anak, sekarang giliran kelompok terakhir, yaitu kelompok 4 untuk presentasi. Silakan didengarkan. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Saya Nurul Aini. Saya Novi Maulida. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 di link yang saya scan. Link pertama tentang video upaya melawan HIV atau AIDS. Link kedua tentang video meningkatnya kasus HIV di Bekasi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Permasalahan yang saya temukan setelah menonton video dan membaca artikel berita di atas, yaitu bagaimana peranan virus dalam kehidupan. Mengapa penderita HIV paling banyak pada usia produktif? Apa penyebabnya? Dan bagaimana upaya hingga supaya terhindar dari virus HIV? Oke, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya tentang peranan menguntungkan dari virus. Virus dapat dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin. Digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen, pencobatan secara biologis yang melemahkan atau membunuh bakteri, jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Pembuatan perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Innes Center di Inggris berhasil menginokulasi kapasitor, alat penyimpan energi listrik. Pemberantasan hama tanaman, misalnya
bakulavirus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini tidak mencemari lingkungan. Produk interferon yang sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Pembuatan hormon insulin yang dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Akibatnya, bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Baik, terima kasih. Untuk Ain, silakan dilanjutkan. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses sebuah vaksin dibuat dan bagaimana cara kerja dari vaksin sehingga berguna bagi tubuh kita. Pembuatan vaksin protein selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memicu terbentuknya respons kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Selanjutnya, apa peranan merugikan virus untuk kehidupan manusia? Peranan merugikan tentang virus. Untuk manusia apa ya? Nama spesies influenza virus, penyakitnya flu, rabies. Ya. Nama spesies rabies virus merupakan penyakit rabies. Mumps virus merupakan penyakit gondong. HSN1 virus flu burung, H1N1 virus flu babi, hepatitis virus hepatitis. Ebola virus Ebola. Measles virus termasuk penyakit cacar. Rubella virus termasuk penyakit campak. Dengue virus termasuk penyakit demam berdarah. Sekian jawaban itu tadi untuk dari virus-virus peranan yang merugikan, Bapak. Terima kasih untuk kelompok 4. Berikutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, silakan tidak. Apakah virus di tumbuhan bisa menginfeksi ke manusia? Apakah virus Di tumbuhan bisa menginfeksi ke manusia. berikutnya, apakah virus pada tumbuhan bisa menginfeksi manusia kira-kira? Setiap jenis virus memiliki cara hidup yang berbeda dan spesifik. Jadi intinya bisa enggak menyerang? Tidak bisa. Oke, tidak bisa. Jadi kalau virus di tumbuhan tidak bisa menyerang di manusia. Ada gimana kelompok 1 terpuaskan? Puas. Oke, kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Oke, kelompok 4 silahkan ditutup, kemudian silahkan kembali ke alamnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Oke, karena waktu presentasi sudah berakhir, sekarang silahkan dalam hitungan ke-10 semuanya sudah kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi baik anak-anak, terima kasih kalian sudah presentasi tentang peranan dan kemudian pencegahan bagaimana agar kita tidak tertular virus HIV. Tepuk tangan untuk kalian semuanya hebat.
Oke, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semua presentasinya sangat baik. Hanya saja di sini saya perlu memberikan beberapa penguatan agar kalian bisa lebih paham terhadap materi kita. Jadi vaksin itu, virus itu mempunyai peran positif dan negatif. Artinya positif itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Contohnya pembuatan vaksin protein, kemudian rekayasa genetika, kemudian perangkat elektronik itu jadi bisa untuk menyimpan listrik, yaitu menggunakan kapasitor itu. Kemudian ada pemberantasan hama dan kemudian produksi interferon. Selanjutnya peran negatif juga sangat banyak, seperti kalau di TMP itu ada di tanaman, kemudian ada virus tumor di padi, dan yang baru-baru ini ada virus corona yang menyebabkan jutaan warga di bumi meninggal. Kemarin katanya pernah kena sini. Kemudian yang penyakit hewan juga ada, seperti kemarin ada H1N1 atau virus flu burung. Jadi burungnya mungkin bersih tidak, burungnya mati. Jadi burungnya tidak lupa mati dan itu kemudian banyak sekali terjadi. Kemudian di manusia lagi juga sama. Kemudian agar kita tidak tertular AIDS, yang perlu kita lakukan adalah seperti ini, kita jangan buang seks, karena buang seks itu hanya boleh dilakukan dengan kita sendiri bisa mati. Betul. Kemudian transfusi darah itu juga perlu hati-hati. Tapi kalau di PMI kita biasanya pasti akan dicek terlebih dahulu sebelum menurut darah. Kemudian diberi jalur suntik orang yang paling bersih. Moto kita adalah jauhi penyakitnya, bukan orang. Jadi kalau belum menyebutnya ternyata jangan orangnya, jangan orangnya kita. Baik anak-anak sekalian, karena kalian sudah melakukan presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, maka gilirannya sekarang adalah melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi pada pagi hari ini. Jadi sekarang siapkan HP kalian. Selanjutnya silahkan di-scan tayangan LCD yang ada di depan. Di situ nanti sudah akan terhubung ke Quizzes atau aplikasi untuk kalian mengerjakan post-test. Silakan di-scan semua. Silakan di-scan. Nah itu, silakan dimasukkan nama kalian. Jadi silahkan dimasukkan nama kalian, kemudian nama lengkap ya. Kemudian silahkan langsung dikerjakan tesnya.
Baik anak-anak sekalian, waktu mengerjakan telah usai. Silahkan di submit atau di finish semua agar jawaban kalian dapat terekam oleh aplikasi tersebut. Jadi berdasarkan soal yang sudah kalian kerjakan ini, nanti kalian akan diremedi sesuai dengan tingkat keparahannya. Jadi untuk kriteria keparahan nanti akan saya share di grup WA. Jadi untuk yang nilainya sangat rendah maka harus melakukan pengajaran ulang. Kemudian tapi jika nilai kalian tidak terlalu parah maka kalian cukup remedi. Dan untuk nilai yang sudah di atas KKM maka kalian berhak untuk mengikuti jadi kalian yang nilainya di atas KKM kalian berhak untuk mengikuti pengayaan. Kemudian setelah melakukan evaluasi ini, berikutnya kita akan melakukan refleksi, dan refleksi ini sudah saya kirimkan di grup WA kalian. Silahkan nanti diisi berupa Google Form. Jadi tinggal dicentang saja ya atau tidak dari nomor 1 sampai dengan 5. Refleksi ini berguna agar pertemuan selanjutnya ini bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya di kesimpulan saya minta mungkin perwakilan dari kalian yang bisa membacakan kesimpulan. Silakan Ain. Tidak hanya merugikan, virus mempunyai beberapa manfaat, yaitu virus dapat dijadikan vaksin. Bagus sekali, jadi tidak hanya merugikan, virus itu bisa dijadikan vaksin. Berikutnya, siapa yang mungkin bisa melengkapi untuk kesimpulan pada pagi hari ini? Saya, Pak. Silahkan. Beberapa upaya preventif untuk menghindari virus HIV yaitu dengan tidak menggunakan jarum suntik bekas, setia terhadap pasangan, dan tidak jajan atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ain dan Agni. Selanjutnya karena tujuan kita belajar agar kita mendapatkan sesuatu yang bermakna, saya minta mungkin perwakilan untuk menyampaikan pembelajaran bermakna kita pada pagi hari ini. Silahkan. Allah memberi penyakit kandang kala bisa berupa teguran agar manusia tidak melakukan perbuatan zalim, seperti para PSK yang terkena AIDS. Terima kasih untuk Nora. Selanjutnya silahkan. Saya. Ya. Tetap menjaga sistem imun dan makanan sehat serta olahraga, Pak. Baik, terima kasih Yuli telah menyampaikan pelajaran bermakna pada pagi hari ini. Jadi anak-anak sekalian, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dapat bermanfaat. Selanjutnya saya minta Yuli silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa akhir pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga kita senantiasa disehatkan, dijauhkan segala penyakit, dan yang terpenting semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SMK? Bisa. SMK? Bisa. Tepuk tangan untuk kita semua.